Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemaah Zulfaiza dari kelas 10 TJKT Industri SMK Negeri Jatiluhur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan dan basis Cisco. Di dalam pengenalan dan basis Cisco memiliki 6 materi, yaitu yang pertama ada remote Cisco real device, yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer, yang ketiga ada perintah dasar Cisco, yang keempat ada service password encryption, yang kelima ada konfigurasi IP address pada Cisco router, yang keenam ada perintah N. Kita masuk pada materi pertama, yaitu remote Cisco real device. Nah, di sini ada 4 device, yaitu ada yang pertama ada PC, ada laptop, ada kabel RJ45, ada switch. Di sini ada penjelasan, yaitu pada switch terdapat port yang bisa disebut interface. Lalu interface tersebut digunakan untuk mencolokkan akses point internet ataupun menyambung pada PC. Nah, yang dimaksud port itu adalah ini guys, nih port-portnya yang dimasuk tadi, port yang biasa disebut interface. Lalu port yang bernama port konsol, ini dia port konsol yang berguna untuk konfigurasi atau meremote pada PC atau laptop dengan menggunakan RJ45. Jadi di sini ada port konsol ya, ada port konsol. Nah, terus lalu ujung kabel yang kecil pada RJ45 disambungkan ke konsol dan ujung kabel yang besar itu disambungkan ke PC atau laptop. Jadi di sini ada ujung kabel yang kecil itu disambungkan ke konsol, dicolokkan ke konsol. Lalu kabel RJ45 yang besar ini dicolokkan pada PC atau laptop. Lalu di materi yang kedua ada remote Cisco packet tracer. Nah, remote Cisco packet tracer ini menghubungkan PC ke switch menggunakan kabel konsol, lalu mengkonfigurasi menggunakan terminal di PC untuk akses CLI atau yang disebut command line interface via switch atau PC. Nah, ini nanti kita praktekkan di Cisco packet tracer. Nah, di sini kita bakalan praktek remote Cisco pada packet tracer. Kita bakal praktek di aplikasinya. Oke. Jadi di sini kita ambil switch. Terus kita taruh di sini. Terus kita ambil PC 1. Nah, jika pada skema jaringan pada biasanya itu kan kita pakai kabel automatically use connection type. Nah, di sini kita pakainya yang konsol karena kita mau meremote gitu. Nah, di sini kita masuk ke sini, kita ke port yang konsol. Nah, setelah di port yang konsol kita masuk ke sini. Lalu kita ke RS232. Nah, ini adalah gambaran dari meremote Cisco packet tracer. Lalu di sini ada perintah pada Cisco. Nah, di sini perintah dasar Cisco switch adalah perintah command line interface atau CLI untuk mengelola, mengkonfigurasi dan memverifikasi fungsi switch seperti ke mode konfigurasi. Dan di mode perintah dasar itu memiliki 3 mode, yaitu yang pertama ada mode user atau level user, yang kedua ada mode privilege yang memiliki komen lebih banyak, dan yang ketiga ada mode global configuration. Nanti kita bakalan praktek sama-sama. Nah, di sini kita bakalan masuk ke perintah pada Cisco, kita bakalan praktek ke Cisco packet tracernya. Nah, kita bakalan praktek. Nah, di sini kita hapus dulu yang tadi yang kita habis remote tadi. Nah, untuk mengetahui perintah dasar kita bakalan masuk ke switchnya. Habis itu kita ke CLI. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kalau kalian udah nemu kayak tanda lebih besar, itu berarti kalian udah masuk ke mode user atau level user. Nah, kalau di sini kita biasanya tuh perintah dasarnya kita bisa kasih tandanya. Nah, di sini ini perintah-perintah yang bisa dipakai kalau kita di mode user.
Nah, di sini ada connect, disable, disconnection, enable, exit. Nah, di sini kita bakalan kasih ke enable. Nah, kalau kalian udah nemu kayak simbol kayak gini nih, kayak pagar, nah itu kalian berarti udah masuk ke mode privilege. Nah, kalian kasih tanda tanya juga. Nah, kalau kalian pakai enter, dia cuma bisa nambahin satu komen. Nah, ini namanya komen atau perintah-perintah yang bisa dipakai. Nah, kalau kalian pakainya spasi, itu dia bakalan nampilin semua komennya langsung sampai ke bawah. Nah, terus kita kasih di sini, kita pakai konfigurasi. Oke, di sini kita enter. Nah, ini kita udah masuk ke mode konfigurasi. Nah, kalau kalian udah di switch config sama tanda pagar gitu, berarti kalian udah masuk ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita kasih exit. Nah, terus kita exit lagi. Nah, ini kita udah keluar. Nah, tapi kalau itu tadi kita nggak bisa buat konfigurasi atau mengganti data dari switchnya karena harus pakai IP gitu ya. Jadi itu tadi cuman buat ngeliatin perintah-perintahnya aja. Di sini ada service password encryption. Nah, service password encryption adalah mengenkripsi kata sandi teks biasa dalam file konfigurasi sehingga tidak dapat terlihat oleh pengguna yang tidak berwenang. Jadi kita bikin kata sandi itu gak kelihatan. Ini kita bakalan praktek yang password encryption. Service password encryption. Oke, jadi kita bakal masuk ke switchnya, kita langsung masuk ke mode user. Nah, kita kasih N, terus kita ke sini. Nah, ketika udah sampai sini, kita udah ke mode CL, kita masuk ke kita di mode privilege. Nah, kita udah di sini, kita bakalan masuk ke nih masukin sampah. Password. Nah, ketika kamu udah masuk ke enable password, kita masukin bakalan ke enable password 123 aja ya misalnya. Kita enter. Habis itu kita exit. Kita enter lagi, kita exit lagi. Oke, sini kita enter. Nah, kita bakalan masuk ke enable. Nah, di sini udah passwordnya guys. Dan ini kita bakal masukin passwordnya. Nah, ini emang sengaja passwordnya nggak kelihatan karena biar kalau kita berdua atau bertiga itu orang yang desain kita tuh nggak bisa ngeliat password kita. Nah, kita enter, kita udah masuk. Nah, kalau kalian mau ngeliat password kalian bisa masuk ke show run. Nah, ini dia. Kalau kayak gini kan kayak kurang apa ya, kayak kemarin kurang gitu ya, jadi kita bakalan nyoba buat ke yang namanya password apa sih namanya teh, kalau nggak salah tuh namanya enable secret. Nah, jadi kita bakal masuk ke kita ke config tadi, sorry jadi salah tadi yang enable secret. Nah, kita masuk config dulu, config dulu baru kita ke enable secret. Nah, kalau enable secret kita bakal masukin passwordnya 17 kayak bisa jadi gitu ya, kita kasih passwordnya bisa jadi. Kita enter. Nah, itu kita exit. Nah, kita exit lagi. Nah, di sini kita enter, kita kasih N. Nah, di sini kita udah harus masukin password yang kita tadi. Nah, kita masukin password. Nah, di sini kita bakalan show run. Nah, kayak gini, ini yang tadi yang kita password tadi itu gak kelihatan. Sebenarnya yang enable password itu juga bisa dibikin kayak enable secret. Nah, caranya tuh gini. Nah, di sini
biar yang password 123-nya ini gak kelihatan, kita pakai aku salah nulis guys, maaf. Oke, service password encryption. Terus kita tap, kita enter. Nah, terus di sini kita exit lagi. Nah, terus di sini kita enter. Terus kita masukin kita ke passwordnya. Oke, udah masuk. Kita ke show run. Nah, ini dia guys, jadi passwordnya nggak kelihatan. Okay. Nah, di sini ada konfigurasi IP address pada Cisco router. Konfigurasi IP address pada router Cisco di paket tracer adalah proses menempatkan alamat IP unik seperti 192.168.1.1 berdasarkan subnet mask ke antarmuka atau biasa disebut interface router. Misalnya, flash internet 0/0 agar router dapat mengidentifikasi dirinya di jaringan, mengarahkan lalu lintas data antar jaringan berbeda, dan berkomunikasi dengan perangkat lain seperti PC atau server. Dan di sini kita bakal praktek konfigurasi IP address pada Cisco router. Kita masuk ke sini, kita ke router ya, bukan switch. Nah, habis itu kita kasih switch. Habis itu kita kasih PC. Habis itu di sini kita kasih PC lagi. Nah, di sini kita sambungin pakai kabel. Sambung dari sini ke sini. Terus kita sambungin lagi ke sini, ke sini. Terus kita sambungin lagi ini ke sini. Nah, terus di sini kita bakalan konfigurasi. Nah, kalau kemarin kan kita konfigurasinya pakai ini, yang flash internal. Nah, kita di sini bakal pakai yang CLI. Nah, di sini kita kasih exit. Kita exit lagi. Nah, di sini kita enter, baru kita kasih konfigurasi terminal ya. Nah, kita udah masuk ke konfigurasi. Nah, di sini kita bakalan kasih IP untuk perangkatnya pakai ini. Nah, di sini kita bakal ngasih IP ke perangkatnya, kita pakai ini. Di sini di sini kita pakai IP 19.1.0. Nah, untuk di sini, untuk di PC ini kita pakai titik 2 ya, berarti kayak 19.2. Dan untuk di sini kita pakai ini IP gateway-nya ya, kita pakai 19.1.1.1. Nah, terus untuk yang di sini kita bakalan pakai IP 17.1.0. Nah, terus di sini kita bakalan kasih titik 2, di sini kita kasih titik 1. Nah, setelah udah kita kasih titik 1, nah di sini kita bakalan konfigurasi, yaitu kita bakal masukin ini interface yang pertama dulu. Jadi kita masukin interface FA 0. Nah, kita udah masuk. Di sini kita nyalain dulu kabelnya, kita pakai
Nah, shutdown. Kabelnya udah hidup. Nah, di sini kan udah kita bisa konfigurasi. Kita masuk ke interface FA0, kita enter. Terus di sini kita bisa masukin IP address-nya. Contoh IP address. Nah, IP address-nya itu tadi 19.1.0. Terus kita di sini kan nggak pakai prefix, di sini pakainya subnet mask, jadi 255.255.255.0. Terus kita enter, lalu kita bakalan exit. Kita masuk lagi ke interface yang FA01. Di sini kita masukin IP address-nya, itu ada 17.1.0. Dan dipakai subnet mask 255.255.0. Kita enter. Nah, ini udah terhubung antara dua segmen ya. Nah, di sini kita bisa melihat IP yang udah kita konfigurasi tadi. Nah, di sini kita masuk ke show IP interface private. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini ini ada IP yang udah kita masukin tadi 19.1.0. Nah, di sini up itu artinya udah hidup dengan sempurna. Nah, kalau yang down ini artinya belum berjalan dengan sempurna. Dan di sini setelah kita konfigurasi routernya, kita bakal konfigurasi ke PC-nya. Nah, kita masuk ke sini, kita masuk ke desktop, dan kita ke IP configuration. Di sini kita masukin IP yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini 19. Kita masukin 19.1.2. Nah, di sini subnet mask-nya itu udah terisi. Nah, default gateway-nya itu kita pakai yang tadi kita masukin 19.1.0. Di sini kita X. Lalu kita lanjut ke PC yang satunya lagi. Kita ke desktop. Kita geser. Nah, kita pakai IP-nya tadi itu 17.1.2. Di sini kita X. Belum. Sini kita Nah, terus di sini kita bakal kasih data gateway-nya yang 17.1.0. Nah, di sini udah kita X. Nah, ini dia semuanya. Ini adalah konfigurasi IP, konfigurasi router. Nah, gitu. Nah, terus kita di sini bakal nyoba kirim pesan dari sini ke sini, sukses. Kalau kita kirim pesan lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini, sukses juga. Terus kita kirim pesan dari sini ke sini. Nah, sukses juga. Jadi ini udah sukses dan udah berjalan dengan baik. Di sini ada perintah N. Nah, perintah N itu digunakan untuk keluar dari mode konfigurasi dan kembali ke dalam mode privilege exit. Nah, di sini kita akan sama-sama mempraktekkan di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita bakal langsung ke perintah N. Nah, perintah N itu sama kayak exit sebetulnya, buat ngeluarin kita dari mode global konfigurasi gitu. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode global konfigurasinya. Kita pakai
konfigurasi. Nah, ini kita udah masuk ke konfigurasi. Nah, di sini kita masuk interface FA0. Kita enter. Nah, ini kita udah masuk. Nah, ini cara kita keluarnya itu kan biasanya pakai exit. Nah, kalau exit kan nggak langsung keluar tuh, jadi kita kasih ke N. Nah, ini langsung keluar. Nah, ini dia perintah N. Mungkin presentasi kali ini dicukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.